Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pemberitaan pewartaan salah satu firman Allah yang termaktub dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 yang mengingatkan kita di seluruh dunia semua bahwa kemunculan kelakuan-kelakuan orang seperti Joseph Paul Jang yang menista atau menghina agama Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, dan menghina Allah, sesungguhnya adalah buah atau sesungguhnya adalah anak kandung dan anak haram dari kelakuan orang-orang seperti Ustadz Yayah Waloni dan lain-lainnya. Juga dengan kata lain bahwa surat Al-An'am ayat 108 memberitahu kita secara tidak langsung bahwa kemunculan orang-orang seperti Joseph Paul Jang adalah menggenapi dan sekaligus membuktikan kebenaran surat Al-Quran Al-An'am ayat 108 itu. Yaitu bahwa dikatakan di situ bahwa jangan kamu mencaci maki atau menghina atau menista sembahan-sembahan agama lain. Jangan. Karena kalau itu kamu lakukan, maka akan suatu hari nanti muncul orang-orang dari agama lain yang akan menista, menghina, melecehkan Allah dan menghina agama Anda. Dengan cara yang melampaui batas dan sangat tidak berpengetahuan. Ya, jadi sekali lagi kemunculan orang-orang seperti Joseph Paul Jang adalah penggenapan dari kebenaran surat Al-Quran surat ke-6, surat Al-An'am, ayat 108 itu. Nah, pada kesempatan ini, kita tidak akan membicarakan itu lagi. Bagi teman-teman, sobat-sobat yang belum menonton video itu, silakan ditonton ya. Sampai tuntas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum keadilan. Yang diteladankan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dan tercantum dalam hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari, ada juga di dalam hadis Sahih Muslim juga ada. Ini adalah kisah yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Yaitu dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita semua untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu. Dikisahkan ada sebuah kasus pencurian, kemudian orang yang si pencurinya tertangkap dan kemudian minta kelonggaran hukuman. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bersabda, yang bikin rusak umat sebelumnya itu ya sikap-sikap seperti ini. Ketika ada hukum, yang melanggar hukum adalah orang yang dianggap terpandang, orang yang dihormati, maka hukum tidak diberlakukan. Tapi ketika yang melanggar hukum adalah orang biasa atau orang yang dianggap orang tidak terpandang, maka hukum diberlakukan. Nah, hal-hal seperti inilah yang merusak umat manusia. Selanjutnya, sabda Nabi Muhammad menyikapi hal ini adalah, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad, atau dengan kata lain, jika putriku sendiri yang kedapatan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sikap yang dilakukan oleh Rasulullah ini memberitahu seluruh dunia, jika di dalam suatu kaum keadilan atau hukum tidak ditegakkan secara adil, bangsa atau negara atau sebuah kaum akan rusak. Maka hukum tidak boleh pandang bulu. Kalau memang sudah sepakat, satu negara sepakat membuat suatu undang-undang, satu hukum, ya harus diberlakukan adil tanpa pandang bulu. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku, di Indonesia, di sebuah negara yang katanya penganut, pengagum Nabi Muhammadnya banyak di dunia ini. Di satu negara yang katanya sebagian besar umatnya adalah menjadikan kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ada banyak undang-undang dan hukum ya. Dan salah satunya ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Pasal 156A KUHP, dan juga ada Undang-Undang ITE sekarang.
Undang-undang ITE yang juga bisa menjerat orang-orang yang berbicara tentang agama. Nah, sebuah fakta di negeri ini, undang-undang penistaan agama ini telah dilaksanakan secara sangat tidak adil. Misalkan ada banyak sekali orang yang dimasukkan penjara, dihukum, dianggap melanggar undang-undang penistaan agama. Kadang kasus-kasusnya kecil. Di Sumatera pernah ada yang namanya Meliana. Ibu Meliana itu mengkritik kerasnya suara toa masjid. Kemudian dia mengkritik untuk suaranya kalau bisa dipelankan sedikit. Bukannya orang itu didatangkan, kemudian diberi edukasi, diberi pemahaman, rembukan. Tapi yang terjadi apa? Hukum, penjarakan. Allah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran adalah Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada lebih dari 200 ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang memberitakan tentang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang artinya jika kita mau menyikapi dan betul-betul meneladani dan taat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, harusnya kita lebih banyak memaafkan orang. Ada masalah sedikit, ayo datang dirembuk, diberi edukasi, diampuni, didoakan. Bukan sedikit-sedikit, tangkap, balas, hukum, penjarakan. Tapi ketika yang melanggar hukum itu adalah orang yang dianggap terhormat, terpandang dari kaum mayoritas. Salah satu contoh nama, ada banyak ya, saya kasih satu contoh namanya. Ustadz Yahya Waloni. Dibiarkan saja, bebas dia menghina kitab suci agama lain, menghina Tuhannya agama lain, dibebaskan. Tapi kalau yang dianggap atau dituduh menista agama adalah dari kaum minoritas kepada kelompok mayoritas, maka hukum diberlakukan. Nah, hal seperti inilah yang di dalam sabdanya Nabi Muhammad yang tertulis dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu dikatakan, perbuatan seperti inilah yang bisa menghancurkan umat. Bukan cuma merusak, tapi menghancurkan umat. Maka Nabi Muhammad berkata, jika Fatimah binti Muhammad, putriku sendiri yang kedapatan mencuri atau melanggar hukum, maka aku sendiri yang akan menghukumnya. Sobat-sobatku, khusus bagi Anda yang memiliki jabatan strategis, apalagi menjadi aparat hukum, penegak hukum, saya mau bertanya. Jika Anda mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, orang yang mau meneladani hidup Nabi Muhammad, yang menjadikan hadis dan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kitab suci, saya mau bertanya dengan segala hormat. Beranikah Anda berbicara seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Jangan, kalau yang melakukan pelanggaran orang dari kaum mayoritas atau orang yang dianggap dihormati oleh masyarakat, maka hukum tidak ditegakkan. Tapi kalau yang melanggar hukum orang yang biasa, orang yang dianggap minoritas, maka hukum ditegakkan. Beranikah Anda berkata? Sekali lagi ya, saya bertanya kepada orang-orang yang memiliki jabatan strategis berhubungan dengan hukum, pengadilan, dan sebagainya. Beranikah Anda berkata, jika ada dari kelompokku, jika ada ustadz atau penceramah-penceramah dari kelompok agama mayoritasku sendiri yang menista agama lain, maka aku sendiri yang akan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Beranikah? Kalau belum berani, jangan ngaku pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum berani, jangan ngaku-ngaku bahwa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jangan. Sekali lagi, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Fatimah binti Muhammad, jika putriku sendiri yang kedapatan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kepada aparat penegak hukum yang mengaku pengikut Nabi Muhammad, harusnya Anda berani melakukan hal seperti itu. Jika ada penceramah-penceramah atau ustadz-ustadz dari agama mayoritasku sendiri yang terbukti sudah menista agama lain,
Aku sendiri akan menangkap, menghukum, dan memasukkannya ke dalam penjara. Beranikah? Kalau belum berani, jangan ngaku-ngaku pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku-ngaku mau menegakkan ajaran Islam. Jangan ngaku-ngaku cinta Rasul. Jangan ngaku-ngaku bahwa pedoman hidup Anda adalah Al-Quran dan hadis. Sebab jika itu Anda lakukan, Anda akan menjadi orang yang sangat munafik dan perusak, penghancur bangsa. Para penista agama seperti Joseph Paul Sang mau ditangkap, silahkan. Tapi Anda harus berani berkata, jika ada ustadz atau ulama atau penceramah dari agamaku sendiri yang terbukti menista agama lain, sebagaimana sudah diingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 108. Jangan mencaci maki agama lain, sembahan-sembahan agama lain. Jangan. Maka jika ada ustadz atau penceramah di dalam agama mayoritas kita sendiri yang menghina agama lain, aku sendiri yang akan menangkap dan memenjarakannya. Berani bilang begitu? Berani bilang begitu? Kalau belum berani, jangan ngaku cinta Rasul. Baik, sekian dari saya. Wartawan Injil untuk Indonesia.